Saran saya sebaiknya menunggu tim teknis FIFA datang sebelum melakukan renovasi biar mereka yang menilai mana yang harus direnovasi dan mana yang sudah sesuai. Jangan sampai nanti kita buru-buru sok tahu merenovasi ternyata di mata FIFA itu keliru saudara-saudara, dan jangan pula saling klaim di kubu sini klaim begini, di kubu sana klaim begini. Santai saja saudara-saudara, serahkan semuanya pada FIFA. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang serius maupun yang hanya bercanda, baik yang santai maupun yang tergesa-gesa, baik yang terkini maupun yang basi, baik yang bermutu, baik yang berkualitas, baik yang bagus maupun yang biasa-biasa saja. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini saya sih tertarik untuk membahas. Sebenarnya saya malas ini membicarakan ini karena ini selalu dikait-kaitkan dengan politik. Tetapi ya mau tidak mau kita harus bahas itu karena ini memang penting untuk dibahas, saudara-saudara. Apa itu saudara? Hasil inspeksi yang dilakukan oleh PSSI, oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta International Stadium. Nah, ternyata terungkap fakta baru bahwa bukan hanya akses pintu keluar masuk ke jalan besar ya. Ini aksesnya ke jalan besar ya, saudara-saudara ya, ke jalan besar. Dan perimeter keamanan di seputaran stadion yang tidak ada, tidak kualifikasi, tidak standar, tidak bagus, berbahaya begitulah. Tetapi juga kualitas rumput. Apa istilahnya? Rumputnya itu juga ternyata tidak bagus, saudara-saudara. Tidak bagus. Inspeksi yang dilakukan itu juga membongkar bahwa ya rumputnya tetap harus diganti karena sangat jauh beda kualitasnya dengan yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan itu stadionnya tidak bisa dijahit karena memang bukan stadion yang bukan rumputnya tidak bisa dijahit, memang bukan rumput yang bisa dijahit. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, kemarin Selasa tanggal 4 Juli 2023. Jadi untuk untuk merealisasikan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mencari stadion alternatif untuk Gelora Bung Karno yang akan dipakai konser Coldplay. Saat Piala Dunia U17 tanggal 10 Desember sampai 2 November 2023, pemerintah Indonesia itu serius untuk mencari opsi pengganti, khususnya di Jakarta International Stadium, JIS, stadion yang selama ini dipuja-puja oleh para pendukung Bapak itu sebagai stadion terbaik di bumi. Sebagai stadion terbaik di bumi yang levelnya hanya kalah dari Allianz Arena. Nah, itu faktanya seperti itu. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum Pak Basuki Hadimulyo, pekerjaan umum ya ini ya Menteri PUPR yang punya tanggung jawab untuk membangun infrastruktur. Bersama timnya juga didampingi oleh pejabat Gubernur DKI dan Ketua Umum PSSI yang ternyata juga Menteri Negara BUMN hadir ke JIS, ke Jakarta International Stadium untuk mencari tahu sebenarnya masalahnya di mana. Mereka datang dengan tim lengkap, tim teknis lengkap. Ini teknis ya, dan mereka menggali itu berdasarkan fakta, bukan klaim, bukan katanya, bukan hanya sesumbar, bukan hanya klaim standar FIFA, klaim ini, klaim itu. Bukan, mereka datang dengan kepala yang objektif. Karena itu perintah langsung Presiden Jokowi. Kan nggak mungkin menteri membantah perintah Presiden Jokowi, apalagi untuk mencari-cari kesalahan seseorang.
yang konon katanya calon presiden begitu, saudara. Nah, mereka datang ke stadion ini dengan tim teknis lengkap. Mereka meneliti dari setiap sudut lapangan, setiap sudut stadion. Mereka juga ya berdiskusi dengan pengelola sebenarnya apa yang terjadi dengan stadion ini, kenapa para penonton konser Dewa 19 yang tempo hari mengeluhkan komplain, saudara-saudara. Para penonton Dewa ya ini, saudara-saudara ya, mereka yang notabene Dewa itu, Ahmad Dhani itu salah satu pendukungnya si Bapak itu dulu waktu pemilihan di Jakarta itu. Nah, itu aja komplain, saudara-saudara, bayangin. Dan ini sedang dicarikan solusinya, saudara. Saudara-saudara, hasil kunjungan itu, hasil lawatan itu, hasil studi teknis yang objektif itu menemukan fakta memang ya, seperti yang selalu dikatakan bahwa akses, ini bukan pintu di dalam stadion ya, ini kan banyak buzzernya Bapak calon gubernur, calon presiden itu yang keluar-keluar kan nggak mungkin ini pintunya cuma satu. Ya memang pintu di stadion itu banyak, pintu masuk ke tribun, pintu untuk penonton masuk. Tetapi yang dimaksud pintu di sini adalah akses ke jalan raya. Akses ke jalan raya itu cuma satu. Pintunya itu mengarah ke satu. Jadi kayak bottleneck. Bottleneck. Jadi kayak leher botol itu. Jadi dia mengarah ke satu titik, ke pintu barat. Ke pintu gate barat itu yang langsung ke jalan. Dan jalannya itu juga tidak lebar, saudara-saudara. Nah, itu kelemahan pertama. Karena itu bahaya, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan 80.000 orang keluar bersamaan, masuk bersamaan, keluar bersamaan. Kalau masuk mungkin tidak terlalu ya. Kalau keluar bersamaan dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, dalam keadaan stres, timnya kalah, misalnya tuan rumahnya situ Persija kalah, kan juga orang emosional. Terus nanti penonton yang lain bagaimana? Penonton away team keluar dari situ bersama dengan itu bahaya sekali, saudara. Itu bahaya. Faktanya seperti itu. Pintu akses keluar ke jalan, saudara-saudara ya, itu hanya ada satu di situ. Itu bahaya sekali. Kemudian juga perimeter keamanan. Kalau saudara-saudara perhatikan di Gelora Bung Karno, sebelum Anda bisa masuk ke ring 1, itu kan ada gate, ada gerbang itu, di situ akan diseleksi mana yang punya tiket dan mana yang tidak punya tiket. Nah, di Jakarta International Stadium itu tidak ada, saudara-saudara. Jadi penonton itu baik yang punya tiket maupun yang tidak punya tiket itu bisa masuk ke dalam area di perimeter ring 1 di stadion itu. Jadi itu berbahaya karena di situ kita nggak akan bisa menyeleksi mana yang penonton bertiket, mana yang penonton tidak bertiket, mana yang benar-benar penonton, mana yang perusuh. Kalau saudara-saudara perhatikan di Stadion Manahan di Solo, itu juga ada perimeter keamanan seperti itu. Di Gianyar, Stadion Kapten Dipta yang kecil pun mereka punya perimeter itu. Itu saudara-saudara yang tidak di luar negeri itu juga dilakukan itu. Semisal contoh di Stadion San Siro itu juga ada. Kemudian yang saya pernah lihat di Stadion Santiago Berdebu di Madrid itu juga pernah. Di Stadion Olimpiade di Kiev di Ukraina itu juga ada. Di Donbas Arena di Shakhtar Donetsk itu juga ada. Jadi parameter di luar stadion berupa pagar yang membuat penonton itu diseleksi masuk ke dalam sebelum nonton pertandingan. Dua hal keamanan di luar stadion yang membuat Jakarta International Stadium ini tidak aman dari segi keamanan, kenyamanan, keselamatan. Juga di dalam itu, saudara-saudara, di dalam itu setelah diteliti, rumputnya itu tidak bagus, saudara-saudara. Tidak seperti yang selama ini digembor-gemborkan seperti rumput Allianz Arena. Tidak seperti rumput Old Trafford. Tidak, saudara-saudara. Karena rumput di JIS, di Jakarta International Stadium ini adalah karpet. Karpet, saudara-saudara. Karpet, bukan rumput jadi karpet itu digelar dulu. Jadi rumput beneran. Tapi dia menyusunnya itu karpet. Jadi di bawah itu, di alas itu dikasih semacam karpet rumput beneran memang, tapi itu karpet. Jadi digelar begitu. Masalahnya gimana rumput karpet ini dia tidak akan bisa di stitching, dijahit. Dia tidak akan bisa dijahit. Dan itu gampang rusak, saudara-saudara, gampang rusak karena tidak bisa ditanam jauh ke dalam tanah.
Jadi dia hanya di permukaan seperti itu. Ini berbeda dengan rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno, rumput di Stadion Manahan, rumput di Stadion Jalak Harupat bahkan, atau rumput di Stadion Gelora Jakabaring, di Gelora Bung Tomo, di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang sebelumnya sudah diverifikasi untuk Piala Dunia U20. Di situ mereka adalah jadi rumputnya ditanam. Jadi di tanah yang beneran nih, dia bukan karpet. Rumputnya ditanam di situ, jadi akarnya masuk ke dalam rumput natural, rumput yang khusus itu yang rumput khusus itu. Rumput khusus sepak bola yang sudah digunakan di mana-mana, itu rumputnya ditanam. Sehingga dia nanti bisa di-stitching, dijahit ke dalam. Nah, dijahit ini fungsinya adalah untuk penguatan supaya rumputnya tidak mudah tercabut. Supaya rumputnya akarnya masuk ke dalam supaya kuat. Jadi nanti ketika sudah di-stitching ini, dijahit ini, rumputnya itu akan semacam kombinasi antara rumput alami dengan rumput sintetik, rumput buat. Jadi ini akan lebih kuat dan itu dilakukan di mana-mana di seluruh dunia, di stadion-stadion besar yang ada di Eropa sana. Dan itu bukan hanya klaim, saudara-saudara, bukan hanya klaim, tetapi sudah dibuktikan dan itu memang sesuai dengan Sesuai dengan guidance, sesuai dengan keinginan FIFA seperti itu, saudara. Dan ini akan dikerjakan di di Jakarta International Stadium ini, saudara-saudara. Nah, renovasi Stadion Jakarta Internasional ini, kebanggaan si bapak itu, ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, untuk rumputnya saja sudah dibutuhkan biaya sekitar 6 miliar. 6 miliar. Jadi, saran dari tim teknisnya PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum itu nanti diganti dengan rumput golf. Didatangkan rumput golf sebelum nanti di-stitching, dijahit supaya lebih kuat. Nah, ini total itu penggantiannya itu butuh dana sekitar 6 miliar. Jadi nanti karpet rumput yang ada di JIS itu akan dilipat, digulung, dibuang. Nah, kan sia-sia juga sudah kan. Dana besar-besar ternyata nggak kepake. Nah, itu saudara. Kemudian akan diperbaiki lah untuk rumput 6 miliar. Kemudian yang lain-lain ini keamanan ini kan termasuk nanti akses jalan di situ. Akses jalan di situ akan diperlebar. Kemudian jangan lupa saudara-saudara, ada rel kereta api di situ, akan dibangun stasiun kereta api KRL supaya transportasi publiknya bisa jalan. Kemudian juga jangan lupa tempat parkir itu juga akan diperluas, ditambah. Karena begini ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara harus ingat bahwa Jakarta ini sekarang ini masih berstatus ibu kota dan Jakarta ini pembangunan di Jakarta ini harus koordinasi, harus harus melibatkan banyak pihak. Karena di situ bukan hanya urusannya pemerintah Jakarta, tetapi juga ada urusan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu punya semacam BUMN seperti rel kereta itu kan urusannya PT KAI. Kan seharusnya pada waktu perencanaan dulu kan harusnya melibatkan Kementerian BUMN, melibatkan perusahaan kereta api, melibatkan yang punya jalan itu kan jalan nasional itu pemerintah pusat juga. Harusnya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum supaya berpikirnya bukan hanya stadion aja, tapi juga akses fasilitas di sekitarnya itu juga harus diperhatikan. Kan tidak mungkin hanya stadion aja tapi orang tidak bisa masuk ke situ, kan lucu juga. Harusnya kan pada saat itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan pada waktu itu pemerintah daerah pada waktu itu tidak berpikir seperti itu. Apakah ini hanya sekadar untuk urusan kepentingan pencitraan atau memang untuk buang-buang anggaran atau untuk apa? Karena dana pembangunan JIS ini 4 triliun sudah 4,5 kalau nggak salah, 4,5 triliun. Itu duit yang sangat besar sudah. Itu kalau dibangun stadion di luar Jawa itu bisa setiap kabupaten di Sulawesi itu bisa dapat 1 stadion itu saudara-saudara. Untuk mengetahui kondisi situasi ketika ribuan orang berkumpul di stadion ini, kan saudara-saudara bisa bertanya kepada para pengunjung konser Dewa 19 beberapa waktu lalu. Itu kan kesaksian penonton-penonton itu viral di media sosial. Ada banyak di Twitter, ada banyak di Instagram, ada banyak di Facebook, ada banyak di YouTube yang membahas hal itu.
waktu itu kan konser Dewa 19 kan itu sudah, ya itu bukan kesalahan IO semata, saudara-saudara. Itu karena fasilitas yang memang sebenarnya belum layak untuk digunakan, belum aman, belum nyaman. Kebanyakan orang kan mengeluhkan parkirnya jauh. Parkirnya ada di Jakarta Expo sana, di Kemayoran. Kemudian ada lagi di mana-mana lah jauh. Semuanya ada di luar lingkungan Jakarta International Stadium dan butuh berjalan kaki sampai 30 menit. Nah, jaraknya bisa sampai 2 kilo. Itulah itu dan transportasi umumnya juga tidak ada. Adanya busway itu juga kan bus itu kan berapa sih kapasitasnya sekali angkut perjalanan? Nah, itu loh saudara, itu permasalahan. Kemudian jalannya yang sempit. Kemudian kemacetan yang terjadi ketika puluhan ribu orang ada di situ pada saat bersamaan. Bahkan sampai ada yang beberapa orang yang sampai naik ojek sampai keluar masuk gang, cari jalan tikus supaya bisa mengakses ke stadion itu. Kemudian di situ ada selokan atau apa itu yang sangat berbahaya juga kalau orang bisa kecebur ke situ. Itu kan kesaksian itu kan objektif, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa nilai sendiri, bisa cari sendiri, bisa dibaca sendiri, bisa dilihat sendiri. Masa sih para penonton itu berpikiran politik? Kan tidak. Mereka kan nggak tahu apa-apa soal politik. Jadi ya memang ini harus sebuah kenyataan yang harus diterima dengan fair, saudara-saudara, dengan objektif. Nggak usahlah terlalu membela diri, terlalu terlalu defensif. Nggak usah, karena memang ada fakta seperti itu, ya terima aja, karena ini adalah upaya untuk perbaikan, untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Toh si bapak itu yang mencalonkan itu juga surveinya itu jelek, surveinya turun terus, sudah 9 bulan masih aja di bawah 13-14%, sementara 2 calon yang lainnya juga naik ke atas. Jadi nggak ada alasan untuk disebut sebagai penjegalan supaya menggagalkan. Nggak ada, saudara-saudara. Kesalahan ya ada pada diri Anda sendiri, Pak. Tapi sudahlah, kita nggak akan membahas itu ya. Kita bahas stadionnya itu ya. Memang faktanya seperti itu, saudara-saudara. Dan sekarang pemerintah pusat ini beritikat baik untuk memperbaiki stadion ini supaya tidak menjadi candi, supaya tidak menjadi sesuatu yang mubazir, yang sia-sia, karena anggarannya sangat besar, triliunan, saudara-saudara, supaya tidak menjadi seperti pusat pelatihan olahraga di Hambalang yang mangkrak, tidak bisa digunakan, tidak bisa diapa-apakan. Sebenarnya, saudara-saudara, sebenarnya saya agak heran juga kenapa pemerintah ini ya, PSS ini harus capek-capek mencari opsi pengganti Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan opsinya adalah JIS. Ini saya juga heran. Kenapa? Karena begini, saudara. Untuk Piala Dunia U17, level U17 ini, sebagai tuan rumah, kita nggak usah terlalu mencari stadion-stadion yang mewah, yang banyak. Yang seperti kita contoh misalnya ya, Piala Dunia 2022 di Qatar, itu kan stadionnya banyak. Kalau nggak salah 10 stadion, dan itu harus ada standar yang benar-benar megah, benar-benar tribunnya, pokoknya standar lah, rumputnya harus bagaimana. Kita itu sebenarnya kalau untuk Piala Dunia U17 itu nggak perlu seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kita contoh aja di Brasil. Di Brasil itu dia hanya pakai 4 stadion. Stadion di Brasilia 1, stadion di Fortaleza atau di mana gitu. Terus kemudian di Goiânia itu 2. Dan itu bukan stadion-stadion yang besar seperti Maracanã, seperti Morumbi. Bukan, saudara, itu stadion kecil yang hanya kapasitas 10.000, 15.000. Stadion-stadion yang hanya digunakan oleh klub lokal yang main di divisi bawah. Itu aja. Sebenarnya Indonesia itu Piala Dunia U17 itu sudah bisa menggunakan itu, karena taruhlah kemarin yang diverifikasi ada 6 stadion ya untuk Piala Dunia U20. Dikurangi stadion GBK aja udah 5. 5 itu sudah representatif, lebih dari representatif untuk digunakan. Tetapi saya bisa paham mengapa pemerintah perlu membenahi stadion ini. Karena kan selama ini muncul isu-isu politik yang kurang bagus, yang menyerang pemerintah, yang dianggap pemerintah pilih kasihlah, pemerintah untuk menjegal si inilah, si itulah, pemerintah tidak peka lah, PSSI terlalu disusupi kepentingan politik lah, bla 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 bla, bullshit.
Itu alasannya itu, alasannya itu. Jadi dengan ada renovasi seperti ini dan kemungkinan sih saya harap sih renovasinya setelah datang tim FIFA. Jadi supaya tim FIFA itu memverifikasi lebih dulu apakah ini layak atau tidak. Nah, dengan FIFA yang langsung turun tangan untuk memverifikasi, otomatis kan pro dan kontra itu akan hilang. Kalau memang nanti FIFA menyatakan tidak layak, ya masa sih FIFA akan ikut-ikut urusan politik di Indonesia? Kan tidak mungkin. Kalau nanti ternyata FIFA menyatakan layak, ya tinggal dijalanin aja, gitu aja kok repot. Nah, saya rasa seperti itu alasan utama mengapa PSSI dan pemerintah capek-capek membenahi JIS dengan anggaran yang ya lumayan lah, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang hasil inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pekerjaan Umum, oleh PSSI, oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap Jakarta International Stadium. Kita sudah bicara bagaimana sejumlah fakta mengejutkan didapatkan di stadion ini, bahwa tidak hanya masalah keamanan, tidak hanya masalah gate, pintu akses keluar masuk, tidak hanya masalah jalan yang sempit, tidak hanya masalah parkir dan fasilitas-fasilitas penunjang yang kurang memenuhi kaidah-kaidah keamanan internasional. Melainkan juga rumputnya juga tidak bagus, saudara-saudara. Dan ini fakta ini buat saya sebuah fakta, dan saran saya kepada para penggemar JIS, para fans boy-nya JIS, jangan terlalu marah. Jangan resisten. Terima aja itu sebagai sebuah kenyataan, karena obat itu biasanya pahit tetapi akan menyehatkan. Itu saudara. Jadi ya biasa aja, santai aja, dan berpikirlah positif bahwa ini adalah untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Karena bukan hanya JIS yang mendapatkan dana untuk renovasi, saudara-saudara. 20 stadion lain, 20 atau 22 stadion lain di seluruh Indonesia juga mendapatkan dana dari Kementerian PUPR, dari pemerintah pusat, untuk dilakukan perbaikan stadion agar standar seperti yang diinginkan FIFA, seperti yang ada dalam blueprint transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Nah, itu saja saudara-saudara pembahasan kita hari ini, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf, namanya juga gadungan, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Jangan di-report kalau saudara-saudara tidak suka. Cukup abaikan saja dan jangan ditonton. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya yang jauh tidak bermutu. Salam olahraga dan merdeka!